Selamat datang kembali di The Deep Dive. Coba deh, Anda bayangkan sejenak. Lagi di lorong supermarket, terus daftar belanjaan tuh kayak muter-muter di kepala. Susu almond, minyak zaitun, yogurt, stroberi. Atau tadi susu kedelai ya? Minyaknya bunga matahari, yogurtnya rasa stroberi. Nah pas lagi bingung gitu, tiba-tiba nepuk dahi. Astaga, obat, lupa minum lagi. Kayaknya situasi kayak gini atau yang mirip-mirip cukup sering ya kita alami di keseharian yang serba cepat ini. Nah, hari ini kita mau coba bedah lebih dalam soal alat bantu memori yang praktis. Kita bakal bahas berbagai strategi, terus juga perangkat eksternal yang bisa Anda pakai buat bantu mengingat macam-macam hal. Ya mulai dari daftar belanjaan sampai janji penting. Diskusi kita kali ini sumbernya dari bab 22 buku Why We Forget and How to Remember Better, karya Andrew E. Batson dan Elizabeth A. Kenzinger. Misinya apa? Ya, kita mau bongkar alat-alat bantu ini, pahami kenapa dan gimana cara kerjanya, supaya Anda bisa pakai secara efektif. Biar nggak frustrasi lagi lah karena lupa, oke? Mari kita mulai kupas tuntas. Iya, penting banget memang untuk kita pahami dulu kalau pakai alat bantu memori ini tuh sama sekali bukan tanda ingatan kita lemah atau gimana gitu. Oh, bukan ya? Bukan. Justru sebaliknya, ini tuh strategi kognitif yang cerdas, proaktif malah. Siapa aja nggak peduli usia, bisa kok manfaatin ini buat ngelola informasi yang wah banyak banget di zaman sekarang. Ini bukan soal nyerah sama keterbatasan, tapi lebih ke gimana kita kerja lebih cerdas pakai kapasitas mental kita. Dioptimalkan gitu, biar nggak gampang capek atau kewalahan. Wah, menarik tuh sudut pandangnya. Bukan kelemahan, tapi malah strategi cerdas. Tapi mungkin ada aja yang masih mikir, loh ngapain repot-repot pakai alat bantu? Kan mending kita latih aja otak kita biar makin kuat ingatnya. Gimana tuh? Dan wajar banget muncul. Nah, tapi yang ditekankan di sumber kita ini lebih ke aspek praktis dan efisiennya. Coba pikir, buat apa sih kita bebanin sirkuit otak kita yang berharga cuma buat nginget detail daftar belanjaan? Kan gampang banget dicatat. Bener juga ya? Atau cemas terus udah minum obat apa belum padahal nggak ada kotak obat gitu ya? Persis. Konsep utamanya itu yang disebut cognitive offloading, mengalihkan beban kognitif. Gampangnya gini deh, otak kita itu kan kapasitas prosesnya terbatas dalam satu waktu. Nah, dengan sengaja, kita alih dayakan tugas-tugas nginget yang sifatnya repetitif, detail, atau cuma perlu diingat di waktu tertentu, kayak janji temu gitu, ke alat bantu eksternal. Ya catatan, kalender, aplikasi pengingat Anda, itu sebenarnya dan cuma ngebebasin ruang di kepala. Oh, jadi lebih dari sekedar nggak lupa ya? Jauh. Anda juga hemat energi mental yang berharga banget. Energi ini jadi bisa dipakai buat hal yang benar-benar butuh pemikiran manusia. Analisis, mecahin masalah, kreativitas, bangun hubungan, atau ya sekedar hadir di momen sekarang. Jadi ini bukan cuma soal biar nggak lupa, tapi juga membebaskan energi. Wow, oke. Tepat sekali. Coba bayangin betapa capeknya kalau harus terus-terusan aktif nginget tiap detail kecil sepanjang hari. Nah, pakai alat bantu yang efektif itu bisa ngurangin capek mental itu. Tentu ada syaratnya dong. Apa tuh syaratnya? Ya alat bantunya harus gampang diakses, bisa diandalin, terus sistem pakainya juga jangan malah nambah ribet. Jangan sampai nyari catatannya lebih susah dari nginget infonya sendiri, ya kan? Haha, iya juga ya. Malah nambah kerjaan. Nah, disitulah pentingnya prinsip-prinsip penggunaan yang efektif ini. Oke, ini menarik. Jadi nggak asal pakai alat bantu aja, tapi ada caranya biar benar-benar optimal. Sumber kita nyebutin ada 5 prinsip umum. Coba kita bedah satu-satu ya. Prinsip pertama itu terorganisir. Ini kayaknya dasar banget, tapi sering kelewat nih. Penting banget punya sistem yang jelas. Betul, Anda perlu tahu gitu, nyimpen info A di mana, info B di mana. Misal, semua janji ya masuk kalender digital, daftar belanjaan di aplikasi catatan khusus, ide-ide dadakan mungkin di buku saku. Jangan dicampur aduk semua tanpa struktur, itu malah bikin bingung nanti. Betul sekali. Aspek terorganisir ini penting, karena nyambungnya nanti ke efisiensi pas nyari info lagi. Kalau sistemnya jelas, Anda nggak buang waktu dan energi mental cuma buat nyari di mana sih nyimpen catatan rapat minggu lalu? Udah tahu pasti, oh di kalender atau di folder proyek A. Kalau alat bantunya malah berantakan, itu justru bisa jadi sumber stres baru. Ironisnya, stres malah bisa ganggu memori lagi kan? Iya bener. Oke, prinsip kedua. Siap sedia. Alat bantu memori Anda itu harus selalu ada pas dibutuhin.
Percuma punya kalender canggih di HP, kalau pas mau nyatet jadwal dadakan, baterainya habis. Wah, iya, itu sering kejadian tuh. Atau buku catatan andalan malah ketinggalan di meja kerja pas lagi dapat inspirasi di jalan. Intinya, ya pastikan alat bantu utama Anda, entah itu HP, buku catatan kecil, atau planner fisik selalu gampang dijangkau dan siap pakai. Prinsip siap sedia ini nunjukin pentingnya, gimana alat bantu itu nyatu sama alur hidup Anda. Kalau alatnya nggak ada pas dibutuhin, bukan cuma infonya yang bisa hilang, tapi momentumnya juga. Ide brilian tas lagi ngantri bisa hilang gitu aja kalau nggak segera dicatat. Janji penting pas ditelepon bisa lupa kalau nggak bisa buka kalender saat itu juga. Jadi, ini soal mastiin alat bantu jadi kayak perpanjangan tangan yang andal. Bukan barang yang kadang ingat, kadang lupa dibawa. Nah, ini dia, prinsip ketiga yang kayaknya sering jadi tantangan nih buat banyak orang. Jangan tunda. Sumber kita ini nekenin banget soal ini. Begitu ada info penting yang perlu diingat, nomor telepon, alamat, detail janji, langsung masukin ke sistem Anda. Jangan pernah mikir, gampang lah, nanti aja deh nyatetnya pas udah santai. Itu dia, entarnya itu bahaya. Iya kan? Peluang lupanya di jeda nanti itu gede banget. Sama juga dan mungkin ini lebih krusial buat pengingat atau alarm. Pas alarm minum obat bunyi, idealnya ya langsung lakuin. Jangan di-snooze atau diabaikan dengan niat, 5 menit lagi. Penundaan ini musuh utamanya prospektif memori. Ingatan buat ngelakuin sesuatu di masa depan. Yang menarik dan agak bahaya ya, itu ketika pengingat muncul, misal notif di HP, terus kita cuma ngakuin dalam hati, oh ya bener harus nelpon si A nanti. Nah, otak kita itu cenderung nutup tugas mental itu seolah udah kecatat atau malah udah selesai. Oh, gitu ya? Iya. Padahal tindakan nyatanya kan belum dilakuin. Ini mekanisme efisiensi otak yang kadang jadi bumerang. Begitu perhatian kita pindah ke hal lain, ingatan buat ngelakuin tadi itu bisa nguap gitu aja. Makanya, sebisa mungkin, begitu pengingat muncul, langsung bertindak. Atau kalau emang bener-bener nggak bisa, ya segera jadwalin ulang pengingatnya buat waktu yang lebih spesifik. Saya jadi kepikiran gimana kalau kita bener-bener nggak bisa langsung bertindak pas pengingat muncul. Misal, notif rapat nongol pas kita lagi nyetir. Apa ada saran biar nggak beneran lupa? Sumber ini memang lebih nekenin prinsip jangan tunda sebagai kondisi ideal ya. Tapi di situasi di mana tindakan segera itu nggak mungkin atau nggak aman, ya strategi paling logis yang sejalan sama prinsip ini adalah segera mencatat ulang atau mengatur ulang pengingat itu begitu memungkinkan. Oke, jadi begitu bisa langsung di-follow up gitu ya? Betul. Misalnya, pas udah berhenti nyetir, hal pertama yang dilakuin ya buka kalender, terus mungkin atur pengingat tambahan 5 menit sebelum rapat mulai, atau catat di daftar tugas prioritas buat segera ditindaklanjuti. Kuncinya, jangan biarin pengingat itu hilang gitu aja dari radar kognitif kita setelah diakui pertama kali. Masuk akal, masuk akal. Prinsip keempat sekarang, sederhana. Gunakan alat bantu yang paling simpel tapi efektif buat tugasnya. Nggak perlu pakai aplikasi manajemen proyek super canggih, cuma buat nyatet daftar belanjaan mingguan, ya kan? Iya bener, kadang malah bikin ribet sendiri. Kadang, aplikasi catatan bawaan HP atau bahkan ya secari kertas sama pulpen aja udah cukup dan jauh lebih cepat dipakainya. Pilih alat yang paling gampang dipakai dan nggak nambah beban belajar atau kerumitan baru. Saya sendiri kadang kejebak di sini nih, pengennya pakai aplikasi baru yang keren, padahal catatan biasa aja udah beres masalahnya. Ya, godaan buat pakai alat yang canggih ini memang sering muncul. Tapi prinsip kesederhanaan ini penting karena alat bantu itu kan harusnya ngurangin beban kognitif, bukan nambahin. Kalau Anda harus habisin waktu dan energi buat belajar cara kerjanya, atau kalau fiturnya kebanyakan malah bikin bingung, ya alat itu jadi kontraproduktif. Kesederhanaan itu mastiin alatnya gampang diadopsi dan dipakai secara konsisten. Nah, ini nyambung ke prinsip terakhir. Bener banget. Prinsip kelima, kembangkan rutinitas. Jadiin penggunaan alat bantu memori Anda itu sebagai kebiasaan sehari-hari, sama kayak kita otomatis gosok gigi pas bangun tidur atau ngunci pintu pas mau pergi. Misalnya, biasain buat selalu cek kalender tiap pagi, atau selalu masukin struk ke dompet di tempat yang sama. Kalau udah jadi rutinitas, makanya nggak kerasa kayak usaha ekstra lagi. Prinsip rutinitas ini fundamental banget. Yang menarik di sini itu, gimana rutinitas secara bertahap ngubah tindakan pakai alat bantu, dari sesuatu yang butuh memori episodik, ingat buat ngelakuinnya kali ini,
Atau memori semantik tahu kalau harus ngelakuin, jadi memori prosedural. Oh, memori prosedural, kayak naik sepeda gitu ya? Persis. Kayak naik sepeda, ngetik, atau ngikat tali sepatu. Anda lakuin otomatis tanpa perlu mikir langkah-langkahnya. Nah, kalau ngecek kalender tiap pagi, udah jadi memori prosedural. Anda bakal tetap ngelakuin itu bahkan pas lagi setengah ngantuk atau buru-buru. Kebiasaan ini bikin sistem alat bantu Anda jadi jauh lebih kuat dan andal dalam jangka panjang. Emang sih, bangunnya butuh konsistensi di awal, tapi hasilnya sepadan banget. Oke, jadi udah dapat nih 5 prinsip dasarnya ya. Terorganisir, siap sedia, jangan tunda, sederhana, dan rutin. Sekarang, coba kita lihat beberapa contoh alat bantu spesifik sama strategi penggunaannya yang dibahas di sumber kita. Yang pertama, ini klasik banget, tapi katanya ampuh. Satu tempat untuk segalanya. Kayak kutipan Benjamin Franklin itu ya. Satu tempat untuk segala sesuatu dan segala sesuatu pada tempatnya. Betul, klasik tapi manjur. Idenya simple aja, tentuin satu lokasi spesifik dan konsisten buat barang-barang penting yang sering kita cari-cari. Kayak kunci, dompet, kacamata, HP pas di rumah, atau ya remote TV. Contohnya bisa mangkok kecil dekat pintu masuk, laci khusus di meja kerja, sudut tertentu di meja samping tempat tidur, atau ya kompartemen yang sama di tas Anda tiap saat. Kuncinya, disiplin buat selalu taruh barang itu di tempat yang udah ditentuin, tanpa kecuali tiap abis dipakai. Secara psikologis ya, ini strategi brilian buat ngurangin beban di memori episode kita. Anda nggak perlu lagi ingat-ingat di mana ya saya naruh kunci tadi malam, karena jawabannya selalu sama. Kunci selalu ada di mangkok dekat pintu. Ini ngubah tugas nyari yang bisa bikin stres jadi prosedur otomatis. Hemat waktu, hemat energi mental, plus bikin lebih tenang dan terkontrol. Tentu, kayak yang tadi disinggung, kalau barangnya berharga, ya tempatnya mesti konsisten, tapi mungkin pertimbangkan juga aspek keamanannya. Jangan terlalu kelihatan sama orang luar gitulah. Sip. Alat bantu berikutnya yang umum banget tapi bisa dioptimalkan. Kalender dan perencana. Ini vital buat ngatur jadwal, janji temu, sama tenggat waktu. Nah, sumber kita ngasih tips praktis nih. Pas nyatet janji atau acara di kalender, jangan cuma nulis singkat kayak rapat proyek X jam 2. Usahain cakup detail pakai prinsip 5W. Who, siapa aja yang terlibat? What is it for? Acaranya buat apa? Agendanya apa? What do you need? Ada yang perlu disiapin atau dibawa nggak? When, kapan persisnya? Tanggal, jam, zona waktu kalau perlu? Sama where, di mana lokasinya? Alamat lengkap atau link meeting online? Nyatet detail 5W ini gunanya lebih dari sekedar biar rapi aja loh. Tiap detail itu fungsinya sebagai retrieval cue atau pemicu ingatan yang kaya konteks. Jadi pas Anda lihat lagi entry kalender itu, otak Anda nggak cuma diingetin ada acara, tapi langsung narik info kontekstual penting lainnya. Anda jadi ingat mau ketemu siapa, bahas apa, bawa apa. Ini ngurangin banget kemungkinan miskomunikasi, lupa bawa dokumen penting, atau malah salah datang ke lokasi. Semakin kaya konteks pas info masuk, semakin gampang ditarik lagi pas dibutuhin. Praktis banget ya. Oke, selanjutnya kita bahas daftar lists. Buat hal kayak daftar belanjaan atau tugas harian sederhana ya, daftar biasa mungkin cukup lah. Tapi gimana kalau tugasnya banyak dan proyeknya macam-macam, tingkat penting dan mendesaknya beda-beda. Nah, di sini sumber kita ngenalin sistem prioritas yang cukup terkenal, matriks 4 kuadran itu, atau matriks Eisenhower. Anda kelompokin tugas ke kuadran 1, penting dan mendesak, kerjain segera. Kuadran 2, penting tapi nggak mendesak, jadwalin. Kuadran 3, nggak penting tapi mendesak, delegasiin kalau bisa atau kerjain cepat. Dan kuadran 4, nggak penting dan nggak mendesak, buang aja atau tunda jauh. Sistem kuadran ini intinya ya alat bantu bukan cuma buat ngingat apa yang harus dilakuin, tapi yang lebih penting lagi, ini alat bantu buat ngelola dan prioritasin perhatian Anda. Kan kita pernah bahas ya, perhatian itu gerbang utama buat ngebentuk memori kuat. Nah, pakai matriks ini, Anda secara sadar ngarahin sumber daya kognitif Anda yang terbatas, perhatian dan energi, ke tugas yang beneran ngasih dampak, kuadran 1 dan 2. Kayak peta buat perhatian gitu ya. Bisa dibilang gitu, peta buat perhatian Anda. Kuadran 1 dan 2 itu zona hasil tinggi, tempat perhatian Anda ngasih untung paling gede. Sementara kuadran 3 itu sering jadi jebakan sibuk, hal yang rasanya mendesak tapi sebenarnya nggak nyumbang ke tujuan utama.
Kuadran 4, ya jelas buang-buang waktu. Jadi, ini alat bantu memori sekaligus alat bantu produktivitas yang strategis. Peta perhatian, oke, saya suka istilahnya. Terus ada pengingat reminders, mulai dari alarm simple di jam waker atau HP, sampai notif kalender atau aplikasi tugas. Tadi kita udah singgung dikit soal prinsip jangan tunda. Sumber kita ini benar-benar nekenin. Sebisa mungkin pas pengingat itu muncul, langsung lakuin tindakannya. Jangan cuma dimatiin sambil mikir, oke, inget kok. Ya, ini diulang lagi karena emang sering gagalnya di titik ini. Sekali lagi, ini nyambungnya ke keterbatasan prospektif memori kita tadi. Begitu pengingat diakui secara mental, otak kita cenderung ngosongin ruang kognitif itu. Nganggap tugasnya udah dicatat, padahal belum dieksekusi. Kalau nggak bisa bertindak segera, ya strategi terbaik berikutnya tadi itu. Segera jadwalin ulang pengingatnya atau catat di tempat lain yang pasti bakal dilihat lagi dalam waktu dekat. Misalnya, notif balas email penting muncul pas lagi rapat. Nah, begitu rapat kelar, langsung buka email itu atau minimal bikin catatan cepat di daftar tugas prioritas hari itu. Jangan biarin niat baik nguap gitu aja. Dan contoh alat bantu yang spesifik banget tapi vital yang disebut di sumber adalah kotak obat, pill boxes. Ini alat fisik sederhana ya, biasanya kotak plastik ada sekat-sekatnya buat tiap hari, kadang dibagi lagi pagi, siang, malam gitu. Tujuannya jelas, bantu mastiin patuh minum obat, terutama buat yang jadwal obatnya kompleks atau banyak macamnya. Kotak obat ini contoh sempurna gimana alat bantu yang sangat dasar, murah, dan low-tech bisa ngasih dampak gede ke kesehatan dan keselamatan. Buat banyak orang, terutama lansia atau pasien kondisi kronis, nginget jadwal minum obat yang rumit itu bisa jadi sumber stres dan potensi kesalahan serius. Nah, kotak obat ini secara drastis ngurangin beban kognitif itu. Anda nggak perlu lagi nanya-nanya, udah minum obat pagi belum ya? Tinggal lihat aja sekatnya kosong, berarti udah, isi berarti belum. Ini ngebebasin energi mental dan ngurangin cemas, baik buat pasiennya maupun buat perawat atau keluarganya. Ini contoh nyata cognitive offloading buat tugas yang penting banget. Tentu, penting juga ya buat kita ingat kalau semua alat bantu eksternal ini bakal kerja jauh lebih efektif kalau digabung sama strategi internal maksudnya. Cara kita aktif ngolah info di otak kita sendiri. Kita nggak bahas dalam soal strategi internal hari ini sih, mungkin bisa di lain waktu ya. Tapi intinya, kayak yang disinggung sumber, kita tetap perlu kasih perhatian pas nyatet info, usaha buat paham apa yang kita tulis atau jadwalin, terus kaitin sama pengetahuan yang udah ada. Alat bantu itu bukan pengganti total buat proses mikir dan belajar kita. Tepat sekali. Alat bantu memori eksternal ini harus kita lihat sebagai suplemen, sebagai perpanjangan atau peningkatan kemampuan kognitif alami kita, bukan pengganti fungsi otak seluruhnya. Mereka memang luar biasa efektif buat ngebebasin kapasitas mental kita dari tugas-tugas rutin atau detail yang ngebebanin. Tapi, biar otak kita bisa fungsi optimal, termasuk pas pakai alat bantu ini, dasar-dasar kebersihan memori itu tetap fundamental. Maksudnya kebersihan memori. Ya, hal-hal kayak mastiin tidur cukup dan berkualitas kan pernah kita bahas ya pentingnya, terus jaga nutrisi otak yang baik, sama aktivitas fisik teratur. Semua ini fondasi biar mesin kognitif kita jalan lancar. Alat bantu secanggih apapun yang nggak akan banyak guna kalau mesin utamanya nggak dirawat baik-baik. Oke, jadi rangkuman dari pembahasan mendalam kita hari ini cukup jelas ya. Jangan pernah ragu atau merasa kurang kalau Anda perlu atau milih buat pakai alat bantu memori. Itu tuh perangkat strategi yang cerdas dan praktis. Berguna buat siapa aja di segala usia buat ngadepin kompleksnya hidup modern. Ingat 5 prinsip kuncinya. Bikin sistem yang terorganisir, pastiin alat Anda selalu siap sedia, biasain jangan tunda nyatet atau nindak lanjutin pengingat, pilih solusi yang paling sederhana, dan yang paling penting, bangun rutinitas sampai jadi otomatis. Terus apa artinya semua ini buat Anda? Artinya, Anda punya kekuatan lebih besar dari yang mungkin Anda sadari buat ngendalin apa yang Anda ingat dan ngurangin stres karena lupa sehari-hari. Dengan sedikit usaha di awal buat nerapin sistem dan bangun kebiasaan, Anda bisa dapetin lagi banyak energi mental dan fokus buat hal-hal yang emang penting buat Anda. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, diskusi soal cognitive offloading ini sebenarnya munculin satu pertanyaan reflektif yang menarik. Apalagi di era digital gini kan, kita makin biasa nyimpen info di luar kepala kita. Iya betul. Kalau kita bisa, dan bahkan dianjurin buat mengalihdayakan sebagian besar ingatan faktual atau tugas rutin kita ke perangkat eksternal, ini jadi ngedorong kita buat nanya,
Informasi, pengetahuan, atau jenis ingatan apa sih yang benar-benar esensial buat kita jaga dan kita rawat di dalam diri kita sendiri, di jaringan neuron otak kita? Apa inti dari identitas, pemahaman, atau kebijaksanaan pribadi yang gak bisa dan gak seharusnya dialihdayakan? Dan kenapa justru ingatan internal inilah yang mungkin paling berharga? Ini pertanyaan yang, kayaknya layak direnungkan lebih lanjut oleh kita semua. Wah, pertanyaan yang dalam banget itu ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang strategi dan alat bantu memori. Semoga diskusi ini ngasih Anda wawasan baru dan juga beberapa strategi praktis yang bisa langsung dicoba ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.